Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Evodo Kotaran dari Universitas Nasional, Prodi Bisnis Digital Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari Internet of Things. Materi kedua yaitu arsitektur dan komponen teknologi IoT. Lanjut aja kita ke dalam penjelasannya. Let's go! Untuk layer yang pertama, ada perangkat dan sensor, berfungsi sebagai komponen utama pengumpul data dari lingkungan fisik. Terdiri dari smart sensor, suhu, kelembapan, dan gerak, smart appliance, lampu pintar, kamera, dan kendaraan, dan industrial sensor, pemantauan kesehatan mesin. Tugas utamanya adalah mendeteksi kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi data digital. Untuk layer yang kedua, ada konektivitas dan jaringan, menghubungkan perangkat IoT dengan sistem pemrosesan, menggunakan berbagai teknologi komunikasi. Untuk jarak pendek, ada Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Untuk jarak jauh dan hemat energi, ada LoRaWAN dan LPWAN. Dan untuk seluler, ada 4G dan 5G. Melibatkan perangkat lainnya, seperti gateway IoT dan router sebagai jembatan internet. Untuk layer yang ketiga, ada edge computing, melakukan pemrosesan awal, penyaringan, agregasi, analisis sederhana di lokasi yang dekat dengan sumber data sebelum dikirim ke cloud. Tujuannya adalah mengurangi beban jaringan dan mempercepat pengambilan keputusan untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom. Untuk layer keempat, ada platform cloud dan layanan. Pusat pengelolaan data yang mencakup manajemen perangkat, device management, penerimaan data, data ingestion, dan basis data khusus, time series database, menggunakan teknologi big data dan AI atau ML, dan stream processing untuk menghasilkan wawasan mendalam dari data yang terkumpul, dilengkapi dengan sistem keamanan dan manajemen identitas IAM untuk melindungi data. Dan yang terakhir, untuk layer yang kelima, ada aplikasi dan antarmuka pengguna. Sarana interaksi pengguna dengan sistem melalui dashboard, laporan analitik, dan notifikasi aplikasi, web atau mobile. Menggunakan penggunaan pemantauan kondisi, menganalisis operasional, dan mengirimkan perintah kontrol ke perangkat. Selanjutnya ada komponen sensor dan aktuator. Komponen ini merupakan indera dan penggerak dalam ekosistem IoT. Yang pertama ada sensor pengumpulan data, perangkat elektronik untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Contoh DHT11, suhu atau kelembapan. LDR ada cahaya, PIR ada gerak, dan MQ2 gas berbahaya. Aktuator penggerak sistem menerima perintah dari sistem IoT dan mengubahnya menjadi aksi fisik. Contoh motor listrik penggerak mekanisme, servo atau stepper motor kontrol posisi presisi, relay module, saklar lampu, dan smart lock. Selanjutnya ada perangkat gateway IoT. Gateway IoT adalah perangkat komputasi khusus yang menghubungkan sensor dengan internet. Fungsi utamanya untuk yang pertama, ada communication bridge, mengintegrasikan perangkat dengan berbagai protokol ke jaringan internet. Yang kedua, ada edge processing, mengolah data awal, agregasi atau normalisasi untuk mengefisiensi sistem. Dan yang ketiga, ada security layer, menerapkan enkripsi dan autentikasi untuk menjaga keamanan komunikasi. Spesifikasinya seringkali menggunakan microcontroller seperti Arduino atau komputer mini seperti Raspberry Pi. Selanjutnya, ada platform cloud IoT, bertindak sebagai pusat integrasi ekosistem IoT yang menghubungkan perangkat fisik dengan sistem analitik digital. Fitur utamanya yaitu menyediakan penyimpanan data masif, big data, analitik berbasis AI atau ML, dan manajemen perangkat terpusat. Outputnya, hasil analisis ditampilkan melalui dashboard khusus seperti dashboard Smart City, manajemen armada, fleet management, atau operasional pabrik pintar. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Cloud IoT platform berfungsi sebagai pusat integrasi ekosistem IoT yang menghubungkan perangkat fisik dengan sistem analitik digital. Yang terakhir ada integrasi
IoT dengan sistem informasi. Kita lihat berbagai vertikal industri seperti smart home, smart factory, dan smart infrastruktur. Pada fase ini, perangkat IoT bertindak berbagai ujung tombak yang dilengkapi dengan sensor menangkap parametrik fisik, yaitu ada suhu, kelembapan, gerakan, atau status mesin. Di data ini bersifat heterogen dan kontinu, mengalir melalui unit IoT gateway yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan penyaring awal data sebelum dikirim ke jaringan yang lebih luas. Pada bagian tengah gambar, menyoroti Cloud-Based Information System. Disinilah terjadi konvergensi antara IoT dan SI, meliputi data ingestion dan storage. Kapasitas penyimpanan besar diperlukan untuk menampung volume data yang masif. Data processing dan analitik menggunakan algoritma cerdas dan AI atau ML. Data mentah diolah untuk menemukan pola, anomali, atau prediksi. Inilah yang tahap di mana data berubah menjadi informasi. Pada sisi kanan gambar, hasil pengolahan data didistribusikan ke berbagai antarmuka pengguna. Manajemen dashboard memberikan ringkasan perangkat tingkat tinggi bagi pengambil keputusan. Operasional monitoring memungkinkan kontrol real-time terhadap aset fisik. IRP dan analitik portal mengintegrasikan data IoT ke dalam sistem pencernaan sumber daya perusahaan. Mobile alerts memastikan konektivitas dan respon cepat melalui perangkat seluler. Manfaat integrasinya yaitu peningkatan transparansi operasional, efisiensi energi, dan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data. Diseminasi informasi, hasil olahan data didistribusikan melalui dashboard manajemen, monitoring operasional, sistem IRP, hingga peringatan melalui perangkat seluler. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf, sekiranya kalian semua mengerti ya. Bye-bye.